Om Swastiastu. Keberadaan Arya Kanuruhan. Arya Kanuruhan merupakan salah satu Arya yang datang ke Bali tahun 1343 bersama Arya lainnya, melaksanakan ekspedisi di bawah pimpinan Patih Gajah Mada. Arya Kanuruhan bersama Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Pengalasan, dan Arya Bleteng memimpin penyerangan dari arah selatan. Penyerangan dari arah utara dipimpin oleh Arya Damar, Arya Sentong, dan Arya Kutawaringin. Dari arah timur dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada. Setelah Bali dapat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit, Arya Kanuruhan kemudian ditempatkan di desa Tangkas Klungkung. Tahun 1350 diangkatlah kemudian Sri Krishna ke Pakisan sebagai Raja Bali. Dengan gelar Dalam Ketut Krishna ke Pakisan, dengan pusat pemerintahannya di Samprangan Gianyar. Setelah Dalam Ketut Krishna ke Pakisan menjadi raja, Arya Kanuruhan kemudian diangkat sebagai sekretaris kerajaan bersama dengan Arya Kutawaringin. Arya Kanuruhan selanjutnya menurunkan 3 orang putra, yaitu Arya Brangsinga, Arya Tangkas, dan Arya Pegatepan. Kemudian pada masa pemerintahan peralihan, pemerintahan Dalem Ile berkuasa di Samprangan dan Dalem Ketut Ngulesir berkuasa di Gelgel. Banyak pejabat kerajaan yang mendukung Dalem Ketut Ngulesir di Gelgel. Pada masa itulah jabatan sekretaris kerajaan diserahkan oleh Arya Kanuruhan kepada putranya, yaitu Arya Brangsinga, dan dibantu oleh adiknya Arya Tangkas. Selanjutnya Arya Brangsinga bertempat tinggal di Belah Batu. Arya Brangsinga kemudian menurunkan 3 orang putra, yaitu I Gusti Wayan Brangsinga, I Gusti Made Brangsinga, dan I Gusti Ketut Brangsinga. Sedangkan Arya Tangkas kemudian oleh Dalem Ketut Ngulesir diperintahkan untuk menggantikan kedudukan I Gusti Ngurah Pinatih di Kerajaan Kertelangu Badung sebagai penguasa. Karena I Gusti Ngurah Pinatih meninggalkan kerajaannya akibat kerajaannya dikalahkan oleh semut. Kejadian itu akibat kutukan Ki Dukuh Pang Sakti kepada I Gusti Ngurah Pinatih karena telah berani kepada mertuanya. Arya Tangkas kemudian menjadi penguasa sementara di Kertelangu. Pada masa itu terjadi peristiwa di Istana Gelgel. Ayam jago Dalem Ketut Ngulesir hilang dibawa pencuri. Pencuri itu kemudian diketahui bernama Imamor. Imamor selanjutnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Dalem Ketut Ngulesir. Dalem Ketut Ngulesir kemudian memutuskan untuk membunuh pencuri itu secara rahasia. Selanjutnya diperintahkanlah sekretaris kerajaan Arya Brangsinga membuat surat dengan bahasa sandi yang berisi perintah untuk membunuh pencuri. Bahasa sandi itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang tangan kanan raja Dalem Ketut Ngulesir. Arya Tangkas adalah salah satu tangan kanan raja yang bisa membaca bahasa sandi. Imamor sebagai pencuri kemudian diperintahkan untuk menyerahkan surat kepada Arya Tangkas di Kertelangu Badung.
dengan pesan surat itu tidak boleh diserahkan kepada orang lain kecuali kepada Arya Tangkas. Imam Mor pun kemudian berangkat ke Kertelangu Badung. Di perjalanan saat menyeberang Tukat Bubuh Gel-Gel, Imam Mor disapa oleh I Gusti Anglurah Kacang Dawo yang sedang mandi di situ. "Hai Mamor, apa yang kamu bawa itu?" Karena takut, Imam Mor pun kemudian menyerahkan surat itu kepada I Gusti Anglurah Kacang Dawo. I Gusti Anglurah Kacang Dawo adalah gelar dari Ide Penataran setelah menjadi Arya, memerintah dan tinggal di Puri Kacang Paos. Ide Penataran adalah salah satu putra dari Ide Tulus Dewo, putra pertama Dangyang Mani Angkeran. I Gusti Anglurah Kacang Dawo kemudian menyarankan kepada Imam Mor agar surat itu jangan diserahkan kepada Arya Tangkas. Serahkan kepada orang lain saja. Ketika Imam Mor tiba di jero Arya Tangkas tidak ada di jeronya. Imam Mor menunggu dan kemudian bertemu dengan I Gusti Kaluwung Sakti, putra Arya Tangkas. Imam Mor pun lalu menyerahkan surat itu kepada I Gusti Kaluwung Sakti untuk diserahkan kepada ayahnya. Setelah menyerahkan surat itu, Imam Mor pun selanjutnya kembali pulang ke Gel-Gel. Tidak lama berselang, kemudian datanglah Arya Tangkas. I Gusti Kaluwung Sakti lalu menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Tentu saja Arya Tangkas sangat terkejut karena isi suratnya ternyata berbunyi, "Patih, bunuhlah yang membawa surat. Siapa yang membawa surat harus dibunuh." Arya Tangkas bertanya kepada putranya, "Apakah pernah berbuat salah kepada raja?" Putranya kemudian menjawab, "Tidak pernah." Karena menerima titah raja dalam Ketut Ngulesir, anaknya yang beranjak dewasa itu pun dibawa ke kuburan. Pemuda tampan itu pun kemudian dibunuh dengan sebilah keris pusaka. Setelah putranya meninggal, Arya Tangkas baru menyadari dan menyesali akan kekeliruannya mengambil keputusan. Tertipu isi surat. Dalam Ketut Ngulesir dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya pun sangat menyesali kejadian itu. Arya Tangkas kemudian memiliki seorang putra lagi, yaitu Pangeran Tangkas Kori Agung, yang lahir dari istri dalam Ketut Ngulesir, yang bernama Ayu Manikan, Treh Manik Mas, yang diberikan kepada Arya Tangkas. Begitu pula putra Arya Kanuruhan yang ketiga, yaitu Arya Pegatepan. Arya Pegatepan juga menurunkan dua orang putra, yaitu Kiai Pegatepan dan Kiai Madya Bukian. Itulah cerita mengenai keberadaan Arya Kanuruhan. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis yang disusun oleh DRS Inyoman Suade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.